Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, salam sehatnya. Untuk hari ini kita adakan pertemuan orang tua seluruh jenjang mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Adapun memang acara hari ini ada kegiatan kita dimulai dari nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian doa pembukaan nanti yang dibantu oleh Pak Sulis. Terus dilanjutkan ada sedikit pengantar terkait visi misi dan kebijakan yayasan dan dinas oleh kepala sekolah. Kemudian menjelaskan sedikit terkait kurikulum, dilanjut dengan penjelasan terkait kesiswaan dan penjelasan oleh bendahara sistem pembayaran nantinya. Dan ada sesi yang terakhir yaitu sesi tanya jawab dan nanti akan ditutup juga dengan doa oleh Pak Darwis. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir di Zoom ini bersama dengan orang tua yang lain. Semoga nanti orang tua yang belum hadir bisa menyusul supaya mendengarkan informasi yang sama. Baik, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan Ibu Mentari memutarkan. Ibu Mentari, apakah ada kendala? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih Ibu Mentari. Sekarang kita lanjutkan dengan doa pembukaan yang dibantu Sulis. Silakan Pak Sulis. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, yang kami hormati juga Bapak Ibu orang tua atau wali peserta didik. Sebelum kita memulai kegiatan pertemuan orang tua wali ini, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan pimpin secara Katolik. Bapak Ibu dapat berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat yang Kau berikan kesehatan kepada kami semuanya, Bapak Ibu Guru, dan juga orang tua atau wali peserta didik kami. Semoga dalam setiap pembicaraan dan rencana-rencana yang akan kami lakukan, ini dapat berjalan dengan baik. Berkatilah seluruh perangkat-perangkat yang kami gunakan juga untuk kegiatan pertemuan orang tua murid ini. Dan pada akhirnya, Kau mensukseskan putra dan putri kami dalam mengenyam pendidikan di SMP Santo Antonius ini. Maka seluruh harapan dan doa ini kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Antonius, Pater Yohanes Leodehon, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Sulis. Saya menyapa juga Bapak Ibu, selamat siang yang baru hadir di media Zoom ini. Selamat datang. Sekarang kita lanjutkan dengan pemberian atau pemaparan visi misi dan kebijakan yayasan dan dinas oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Stanisius Muntir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Siska. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Ketua Komite Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali, yang saya hormati Wakil Kurikulum dan para staf, Bapak Ibu Guru, dan yang saya kasihi anak-anak atau peserta didik yang turut hadir dalam pertemuan siang hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di pertemuan melalui ruang virtual ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara ini. Karena kami percaya bahwa kemitraan antara sekolah dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sukses bagi para peserta didik atau bagi anak-anak kita. Sebagai kepala sekolah atau pihak sekolah, kami ingin menyampaikan tentang komitmen kami untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi setiap peserta didik di sekolah, seperti yang tertuang dalam visi misi sekolah. Nah, visi misi sekolah SMP Antonius, kita lihat dulu karena SMP Antonius di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Leodehon, visi misi sekolah itu diturunkan dari visi misi yayasan. Visi misi yayasan menjadi lembaga pendidikan yang cerdas, terampil, dan berkarakter dehonian. Nah, dari sanalah kami mengambil visi misi SMP Antonius.
menjadi komunitas pembelajar yang cerdas, terampil, dan berkarakter dalam semangat Lokoresa. Lokoresa itu kepanjangan dari Love, Compassion, Readiness, and Sacrifice. Kemudian dari visi tersebut, atau untuk mencapai visi tersebut, kami memilih misinya seperti berikut ini. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, dan nyaman dalam suasana kasih. Jadi kasih yang menjadi standar utamanya di sini. Kemudian membentuk generasi yang memiliki kecerdasan intelektual dan berwawasan global. Yang ketiga, menciptakan generasi kreatif, inovatif, proaktif, dan mandiri dalam menerapkan atau dalam menghadapi era 4.0 atau 4.0 dan menghadapi atau menyongsong 5.0. Yang keempat, membangun pribadi yang berkarakter Lokoresa. Semua anak harus memiliki semangat kasih, cinta, love, kemudian compassion, readiness, siap sedia, kemudian sikap pengorbanan terhadap satu dan yang lainnya. Yang ketiga, membangun pribadi yang berkarakter Lokoresa, dan yang terakhir menciptakan mutu pelayanan untuk seluruh stakeholder. Jadi Bapak Ibu, itulah visi misi sekolah kami SMP Antonius. Nah, berdasarkan visi misi tadi, kami tidak hanya berfokus pada akademiknya, tetapi juga pada perkembangan emosional, perkembangan sosial, keterampilan hidup yang akan membekali peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan. Kami sadar bahwa setiap anak memiliki potensi uniknya. Bapak Ibu guru pun menyadari semua itu. Dan kami berusaha untuk memberikan dukungan dan perhatian individual kepada setiap peserta didik untuk membantu mereka mencapai prestasi yang terbaiknya. Nah, pencapaian ini bukanlah hasil dari upaya sekolah saja, tetapi juga membutuhkan kerjasama yang erat antara sekolah dan orang tua. Jadi, Bapak Ibu, tujuan sekolah, nilai-nilai sekolah akan dituangkan dalam program kesiswaan dan program kurikulum yang akan kita dengarkan nanti. Program kesiswaan dan program kurikulum itu tentu didukung oleh berbagai aspek juga, yaitu keuangan dan sarana prasarana. Nah, dalam kerangka itu kami mengharapkan Bapak Ibu semua untuk tetap berkomunikasi dengan kami secara terbuka dan aktif. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, kekhawatiran, dan masukan, kami selalu siap untuk mendengar dan bekerja sama untuk mencari solusi terbaik bagi anak-anak kita. Bapak Ibu jangan ragu untuk berbicara dengan Bapak Ibu guru, para staf, wakil, atau siapapun yang berada di sekolah tentang perjalanan pendidikan anak-anak kita. Misalnya, yayasan saat ini memang menegaskan untuk semua unit itu bahwa keuangan itu harus dibayarkan tepat waktu. Dan biasanya sebelum pelaksanaan ujian kami memberikan surat pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran. Kami tetap menerima dialog untuk Bapak Ibu yang mengalami kesulitan seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi
kita harus mengedepankan dialog ketika kita mengalami berbagai persoalan dalam perjalanan kebersamaan kita dalam mendidik anak-anak. Selain itu, kami juga ingin mengharapkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam mendukung pembelajaran di rumah. Terlibatlah dalam aktivitas belajar anak, luangkan waktu untuk membaca bersama mereka, menanyakan perkembangan pembelajaran mereka di sekolah. Di tengah tantangan yang dihadapi oleh dunia saat ini, Bapak Ibu, kami juga mengharapkan agar Bapak Ibu orang tua wali memperhatikan pergaulan anak-anak di luar sekolah. Jangan sampai mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan, seperti tawuran, kemudian rokok. Bagi Bapak Ibu yang anaknya atau orang tua yang mendapat KJP, BPMS, PIP, kalau ketahuan anaknya ikut tawuran atau ditangkap Satpol PP karena rokok, maka semua biaya itu atau kebijakan dari Pemda DKI itu akan dicabut semua. Jadi mohon kerjasama Bapak Ibu untuk memperhatikan anak-anak kita. Bapak Ibu, karena waktu sangat terbatas, akhir kata saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua kepada SMP Antonius sebagai mitra dalam pendidikan anak-anak kita semua. Dengan semangat kolaborasi yang sangat erat antara sekolah dan orang tua, kami yakin bahwa anak-anak kita akan menghasilkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang terampil, dan anak-anak yang berkarakter Lokoresa tadi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bu Siska. Baik, terima kasih Pak Stanis. Kita lanjutkan kembali dengan pemaparan kurikulum oleh Ibu Marsha. Silakan Bu Marsha. Baik, terima kasih Mrs. K untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Ibu Bapak Guru, Bapak Stanis selaku Kepala Sekolah, dan selamat siang, salam jumpa untuk Ibu Bapak orang tua murid dan anak-anak yang hadir di dalam ruang virtual ini. Saya untuk tahun ini mendapat tugas baru sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Maka pada kesempatan ini saya akan memaparkan kurikulum apa saja yang digunakan untuk tahun ajaran ini dan juga kalender kegiatan. Untuk itu, mari kita simak bersama. Kurikulum pastinya sudah sering kita dengar. Nah, Bapak Ibu setiap tahun mengikuti kegiatan pertemuan orang tua murid membahas kurikulum. Bicara tentang dunia pendidikan, maka tidak pernah terpisah dari bicara tentang kurikulum. Nah, kurikulum adalah serangkaian mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, baik dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Lalu kurikulum juga dikatakan terus mengalami perubahan, ya karena dunia kita juga berubah, banyak hal juga berubah, maka kurikulum supaya tetap aktual juga mengikuti perubahan itu. Dan kita sebagai lembaga pendidikan juga mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan. Nah, untuk tahun ini kelas 7 menggunakan kurikulum Merdeka, KUMER. Ya. Sementara untuk kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum K 2013. Nah, berikutnya.
Nah, apa itu yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka atau sering disebut juga dengan kurikulum merdeka belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan kepada siswa atau peserta didik akan lebih optimal dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi. Ini seperti yang dilansir oleh situs resmi dari Kemendikbudristek. Lalu apa sih? Nah, ketika bicara tentang kurikulum merdeka, itu akan muncul istilah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah profil lulusan yang bertujuan agar para peserta itu menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Mungkin zaman kita nih yang usia-usia ini dulu mengenal istilah P4. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini juga dimunculkan nilai-nilai yang dulu kita pelajari, kita ikuti dalam berbagai macam kegiatan P4. Nah, lalu apa saja sih yang terdapat dalam dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. 5, bernalar kritis dan kreatif. Inilah nanti yang akan dikembangkan di dalam yang namanya P5. Apa itu P5? Yaitu Proyek Pengembangan Profil Pelajar Pancasila. Nah, lalu ada juga di sekolah kita itu Lokoresa, ya tadi seperti sudah dikatakan oleh kepala sekolah. Ya, visi kita bersemangatkan Lokoresa. Nah, Lokoresa ini termasuk PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Jadi bahwa peserta didik diharapkan memiliki karakter Lokoresa, kasih, simpati atau bela rasa, lalu kesiapsediaan, readiness, dan sacrifice, relaan untuk berkorban. Hal itu dimungkinkan ketika melalui kegiatan ada olah hati, olah rasa, olah pikir, dan juga melalui olahraga. Maka pendidikan karakter dan juga penguatan proyek profil pelajar Pancasila itu menjadi hal yang penting untuk diseimbangkan di sekolah kita. Sehingga menjadi pelajar yang memiliki nilai-nilai Pancasila sekaligus yang dijiwai oleh semangat Indonesia. Nah, lalu bagaimana bentuk struktur kurikulum dalam penerapan kurikulum merdeka? Maka dalam penerapannya ada kegiatan intrakurikuler, yaitu melalui mata pelajaran, lalu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, P5, ini yang menjadi khas dari kurikulum merdeka, lalu ada kegiatan ekstrakurikuler, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh bagian staf kesiswaan untuk ekstrakurikuler. Nah, untuk kurikulum merdeka, kita juga mengenal bahwa peserta didik itu dibagi menjadi fase-fase. Nah, untuk SMP, kelas 7 sampai kelas 9, itu berada di fase D. Jadi, maka mata pelajaran kalau nanti kelas 7, 8, dan 9 itu seluruhnya sudah memakai kurikulum merdeka, maka Bapak dan Ibu guru itu mempunyai kebebasan atau kemerdekaan untuk menempatkan materi-materi tertentu itu masuk di kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Karena SMP satu fase yang mempunyai tujuan akhir. Nah, struktur kurikulum SMP
Itu ada struktur kurikulumnya dibagi menjadi dua, kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu jam pelajaran ya diatur per tahun, satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditetapkan. Lalu pendekatan yang dipakai adalah satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Lalu informasi terkait mata pelajaran bahwa kurikulum Merdeka memasukkan kembali mata pelajaran informatika dan ini menjadi mata pelajaran wajib. Kemudian satuan pendidikan atau murid dapat memilih setidaknya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya. Dan kita di kelas 7 ini yang disampaikan itu adalah seni teater. Nah, ini strukturnya, struktur atau beban belajar peserta didik untuk kelas 7, baik 7A maupun 7B, itu dibagi menjadi intra, itu berarti proses pembelajaran, P5 itu proyek tadi ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi pelajarannya ada 11, lalu yang ke-12 itu adalah layanan bimbingan konseling. Di tempat kita, guru BK itu wajib masuk kelas, jadi juga memberikan bimbingan secara langsung untuk seluruh siswa, selain memberikan bimbingan secara berkelompok atau pendampingan individual. Kalau kelas 8 dan kelas 9 ini bagi Bapak Ibu ya tidak berubah ya. Masih ada 10 ya karena tidak ada informatika untuk kelas 8 dan kelas 9. Tetapi ada prakarya tersendiri. Lalu yang nomor 11 itu bimbingan konseling sama seperti halnya kelas 7. Guru BK akan masuk 1 minggu 1 kali memberikan layanan secara bersama sekelas dan juga memberikan layanan secara individual atau kelompok. Nah, lalu kalender akademik untuk tahun pelajaran 2023-2024 adalah sebagai berikut. Ya, semester 1. Jadi sistem pembelajaran kita dibagi menjadi 2, semester 1 dan semester 2. Semester 1 ini dimulai dari bulan Juli dan nanti akan berakhir di bulan Desember. Ini beberapa hal tidak akan saya bacakan karena sudah dilewati. Hanya mungkin kalau Bapak Ibu melihat di situ diagendakan tanggal 28 Juli pertemuan. Ketika awal mula kami menyusun memang diagendakan di tanggal 28. Tetapi dalam perjalanan waktu ya, kami mendapatkan surat undangan dari yayasan untuk mengikuti workshop guru yang wajib diikuti oleh Bapak Ibu guru. Maka ada perubahan sehingga pertemuan orang tua murid baru bisa kita laksanakan di hari ini. Ya, kita ke bulan Agustus. Nah, bulan Agustus, ya, ini ada kegiatan ekskul akan nanti diharapkan minggu depan ini akan dimulai. Lalu sudah di tanggal 2 itu simulasi ANBK untuk kelas 8. Jadi yang kegiatan ANBK ini adalah khusus untuk kelas 8. Lalu nanti tanggal 15 itu untuk foto siswa kelas 7 dan sekaligus untuk nanti data pembuatan KTP, kartu pelajar, dan juga foto untuk kelas 9. Ini untuk kelengkapan dokumen. Lalu hari Jumat itu ada Jumat bersih, ada bank sampah, karena nanti di sekolah kita itu akan dikembangkan adanya bank sampah supaya kita lebih peduli lagi terhadap lingkungan hidup kita. Lalu tanggal 14 itu hari pramuka, tanggal 16 itu akan ada acara perlombaan di dalam rangka merayakan HUT RI yang akan dikoordinir oleh OSIS.
Lalu tanggal 17 tidak ada kegiatan KBM, tetapi ada upacara. Dan ini upacara wajib bagi seluruh bangsa Indonesia. Tanggal 18 itu ada perwalian kelas, tanggal 21 itu nanti kami para guru ada rapat guru, lalu ada sedikit informasi nanti kegiatan tentang P5 untuk kami Bapak Ibu guru. Tanggal 25 ada Jumat bersih, lalu tanggal 31 ini untuk Bapak Ibu guru ada kegiatan presentasi makalah guru. Kami para guru juga belajar lagi untuk menjadi penulis-penulis. Kita melaju ke bulan September. Nah, bulan September kalau di gereja Katolik dikenal juga dengan bulan kitab suci, maka kita sebagai bagian dari sekolah Katolik, tanggal 1 itu hari Jumat pertama, dan juga akan sekaligus pembukaan BKSN. Lalu panitia ANBK akan mengadakan rapat persiapan. Karena di tanggal 7 sampai 10 itu ada sinkronisasi gladi bersih, lalu nanti tanggal 11 sampai 14 September itu ada gladi bersih ANBK. Biasanya gladi bersih bisa sehari, 2 hari, tetapi ini jadwal dari dinas ada 4 hari. Kita nanti menunggu info selanjutnya, kita mendapat di tanggal berapa. Lalu tanggal 4 sampai 8 itu kita akan memulai itu yang tadi, proyek profil pelajar Pancasila. Lalu ada IHT, ini kegiatan pengembangan Bapak Ibu guru. Lalu setiap hari Jumat itu ada Jumat bersih. Lalu tanggal 15-17 itu ada sinkronisasi pelaksanaan ANBK. Lalu tanggal 18 sampai 21 itu pelaksanaan ANBK. Tinggal nanti menunggu pastinya kita dapat tanggal 18-19 kah atau 20-21 kah, menunggu info lebih lanjut dari dinas. Lalu setelah itu ada asesmen dan juga PTS. Asesmen ini bahasa yang diperuntukkan untuk kelas 7 dan PTS untuk kelas 8 dan 9. Lalu tanggal 28 itu ada libur Hari Raya Keagamaan. Lalu tanggal 6 September itu direncanakan ada pelaksanaan tes psikologi untuk kelas 7 dan kelas 9. Oktober, ya, ada penutupan BKSN dan juga pembukaan bulan Rosario di tanggal 2. Lalu tanggal 6 itu ada misa Jumat pertama dan pembagian rapot mid semester. Lalu tanggal 13 dan 14 itu LDK untuk mereka yang mencalonkan diri dan yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Maka akan diadakan pembekalan dalam bentuk LDK. Hari Jumat tanggal 13 itu Jumat bersih dan juga presentasi kami kegiatan guru. Lalu ada supervisi guru, jadi untuk melihat ya, bagaimana Bapak Ibu guru ini dalam mengajar dan sebagainya, maka akan disupervisi untuk pengembangan selanjutnya. Tanggal 20 ada perwalian kelas, tanggal 23 sampai 25 ini masa kampanye untuk memilih pengurus OSIS, tanggal 26 ada debat calon pengurus OSIS, tanggal 27-nya diadakan memilih para pengurus OSIS, lalu tanggal 30 itu tanggal 28, karena tanggal 28-nya itu adalah hari Minggu ya, Sabtu, maka upacara Sumpah Pemuda dialihkan menjadi hari Senin. Lalu hari tanggal 31 itu penutupan bulan Rosario, lalu ada juga rapat. Bulan November, ya, hari Jumat pertama, lalu juga diadakan pelantikan pengurus OSIS untuk periode 2003-2004. Lalu kegiatan P5, tanggal 10 itu Jumat bersih dan juga upacara Hari Pahlawan. Tanggal 17 itu ada perwalian kelas, lalu ada rapat guru, lalu ada tanggal 25 sebenarnya perayaan guru, tapi tanggal 25 itu hari Sabtu, maka dibuat di tanggal 24. Lalu tanggal 27 sampai 30 ini sumatif akhir, ya, atau pas ya.
Desember, ini jadi tanggal 1 itu masih kelanjutannya. Lalu tanggal 4 dan 6 itu diperuntukkan untuk perbaikan nilai atau penyelesaian tugas-tugas yang masih belum beres. Kemudian setelah itu tanggal 7 sampai 8 kegiatan class meeting, ini nanti yang akan dipandu oleh pembina OSIS bersama dengan pengurus OSIS. Lalu tanggal 11 itu adalah pengolahan dan penginputan nilai. Tanggal 12 kami ada rapat untuk raport semester ganjil. Setelah oke semuanya, baru tanggal 13 itu raport dicetak. Lalu tanggal 11 sampai 14 itu ada kegiatan P5. Lalu tanggal 15 Desember itu penerimaan raport dan selebrasi P5. Jadi apa yang sudah dilakukan melalui berbagai macam proyek itu akan dipamerkan, dirayakan, supaya Bapak, Ibu, orang tua murid, kakak, dan adik bisa melihat apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Lalu mulai tanggal 16, seluruh peserta didik libur semester 1. Dengan demikian, ini untuk kalender semester 1. Kita sekarang menuju ke semester 2. Semester 2 dimulai di tanggal 3. Tanggal 3 kita masuk sekolah. Jadi Bapak, Ibu yang mau mengatur liburan, tanggal 3 Januari kita sudah masuk. Lalu di tanggal 10 direncanakan ada misa Natal dan Tahun Baru. Setiap hari Jumat itu masih ada Jumat bersih. Lalu tanggal 17 sampai dengan 19 direncanakan retret untuk peserta didik kelas 9. Selanjutnya kita lihat di bulan Februari. Ya, Februari ya itu sama, hari Jumat masih Jumat bersih. Ini di tanggal 2 dan 3 Februari direncanakan kegiatan rekoleksi untuk peserta didik kelas 8. Nah, ini bulan Februari Bapak Ibu bisa melihat banyak tanggal merahnya ya. Tanggal merah bisa digunakan untuk libur. Ya, lalu tanggal 19 sampai 23 ada kegiatan P5. Lalu tanggal 29 itu Bapak Ibu guru ada rapat dinas. Bulan Maret sama, setiap Jumat itu masih sama ya. Lalu tanggal 1 itu misa Jumat pertama, tanggal 4 sampai 8 itu asesmen, lalu PTS, asesmen untuk kelas 7, PTS kelas 8, dan PAT untuk kelas 9. Karena kelas 9 itu kalau semester 2 sudah tidak lagi PTS, tapi langsung PAT. PAT ini nanti untuk nilai rapot. Lalu tanggal 11 itu libur Hari Raya Nyepi. Lalu tanggal 12 itu perkiraan libur awal puasa. 14 itu Dehonian Day. 15 itu ada perwalian dengan para wali kelas. Lalu 18 sampai 22 ada kegiatan P5. Lalu tanggal 22 Maret itu penerimaan raport mid semester untuk kelas 7 dan kelas 8. Tanggal 25 sampai 27 diagendakan ada raker guru, lalu siswa belajar mandiri di rumah. Tanggal 28 sampai 31 libur Paskah. Wah, tahun ini banyak nih liburnya. Ya, April. April juga banyak nih Bapak Ibu tanggal merahnya ya. Ya, tanggal 1 masih terhitung libur Paskah. Jadi libur Paskah dimulai dari Kamis Putih ya. Kamis Putih sampai hari Senin, Selasa masuk kembali. Hari 5, maaf. Tanggal 5 ada misa Jumat pertama dan Paskah bersama. Lalu tanggal 8 direncanakan ada rapat persiapan ujian sekolah. Setelah itu kita libur. Bagi saudara-saudari kita yang beragama Islam merayakan Lebaran, kita turut bersuka cita bersama mereka. Lalu tanggal 20 ada kegiatan perwalian. Lalu tanggal 22 sampai dengan 26 perkiraan ujian sekolah yang diadakan secara tertulis. Ini jadi perkiraan ya Bapak Ibu bisa
bisa berubah, bisa maju, bisa mundur sambil menunggu informasi dari dinas. Karena kita dalam menentukan tanggal-tanggal ujian ini memperhatikan juga kalender dari dinas. Ya, untuk berikutnya bulan Mei. Bulan Mei tanggal 1 ini libur hari buruh, lalu tanggal 2 itu ada upacara pendidikan nasional, lalu tanggal 3 sampai 4 itu direncanakan kegiatan perjusa, perkemahan Jumat Sabtu, lalu tanggal 9 itu kenaikan Tuhan, kita libur, tanggal 13 sampai 17 Mei direncanakan sebagai ujian praktik kelas 9, lalu tanggal 20 ada upacara Hari Kebangkitan Nasional. 23 kita libur, Hari Raya Waisak. Lalu tanggal 25 ini rapat kelulusan. Lalu tanggal 27 sampai 31 ada kegiatan P5. Jadi kegiatan P5 ini hanya khusus untuk kelas 7 ya Bapak Ibu. Lalu tanggal 31 itu pengumpulan makalah guru. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung semester 2. Ya, tanggal 1 hari lahirnya Pancasila. Nah, kita libur itu hari Sabtu. Lalu tanggal 3 sampai 7 itu pelaksanaan PAT untuk kelas 7 dan kelas 8. Lalu tanggal 7 itu ada perkiraan inti gladi kotor dan gladi bersih untuk acara pelepasan bagi siswa kelas 9. Memang kami belum ada informasi mengenai kapan pengumuman, nanti sambil berjalannya waktu ketika ada informasi mengenai kapan pengumumannya tentunya akan diinformasikan lebih lanjut melalui para wali kelas masing-masing. Sehingga tanggal nomor 10 itu juga masih perkiraan karena kita masih belum mengetahui tanggal pasti untuk pengumuman kelulusan. Lalu tanggal 11 itu pengisian e-raport. Lalu tanggal 13 itu Antonius Day, karena sekolah kita di bawah lindungan Santo Antonius dan pesta Santo Antonius tanggal 13. Maka tanggal 13 itu Antonius Day dan juga class meeting yang akan dipandu oleh pembina OSIS bersama dengan OSIS. Setelah itu kami Bapak Ibu Guru rapat kenaikan kelas yang menentukan untuk kenaikan kelas 7 naik kelas 8, kelas 8 naik kelas 9. Lalu di tanggal 18 Juni direncanakan ada kegiatan wisata belajar untuk kelas 7. Lalu di tanggal 21 penerimaan raport, setelah itu para siswa libur dan masuk kembali nanti di bulan Juli tanggal berapa menunggu informasi lebih lanjut. Inilah Ibu Bapak untuk kalender pendidikan SMP Santo Antonius untuk tahun ini. Nah, ini secara khusus adalah kegiatan ANBK ya. ANBK ini diberlakukan untuk semua sekolah di seluruh Indonesia di semua jenjang. Kalau SD itu kelas 5, SMP itu kelas 8, SMA itu di kelas 11. Dan ini adalah kalender umum yang diberlakukan untuk semua jenjang. Ya, untuk SMP tadi sudah tampak di dalam program ini. Nah, ANBK ini setiap sekolah itu ya diikuti oleh siswa kelas 8 sejumlah 45 sebagai peserta utama, lalu 5 itu sebagai cadangan. Nah, karena di sekolah kita, ya, sekolah kita 36, maka 36 ini semuanya menjadi peserta utama. Nah, ANBK ini nilainya bukan untuk peserta didik, tetapi penilaian ini adalah untuk rapor sekolah. Jadi, siswa kelas 8 ini akan mewakili seluruh siswa kelas 7, kelas 9 untuk memberi nilai terhadap sekolah. Ketika mereka dapat melakukannya dengan baik, dengan seksama, nilainya baik, maka nilai sekolah itu juga baik. Nah, selain para siswa, Bapak Ibu guru juga mengisi. Maka ada tuh Sulinjar, ada survei lingkungan belajar. Jadi kami Bapak Ibu guru, kepala sekolah juga mengisi ini. Jadi untuk kelas 8 semuanya ikut. Nah, ada dua sesi. Nah, hanya masih sama. Jadi kita masih banyak nih menunggu informasi dari dinas. Kita dapat sesi keberapa?
Ya, satu hari itu ada 3 sesi, ya, dan pelaksanaannya satu hari itu satu sesi itu 2 jam, ya, 2 jam. Nah, kita masih menunggu. Nah, kita itu pelaksanaan di tanggal 18 sampai 21. Nah, di antara itu untuk tanggal berapanya kita panitia masih menunggu info lebih lanjut. Nah, untuk itu mempersiapkan peserta didik kelas 8 untuk bisa sukses mengikuti ANBK, maka Bapak Darwis akan mendampingi secara intensif melalui pembelajaran di kelas untuk bidang literasinya. Lalu Bapak Kevin akan mendampingi para siswa kelas 8 dalam hal numerasi. Karena soal-soal yang ditanyakan di dalam ANBK adalah meliputi literasi dan numerasi. Untuk itu juga mohon bantuan Bapak Ibu untuk mempersiapkan anak-anak supaya nggak takut, tetapi juga tidak seenaknya untuk mengerjakan karena ini menjadi rapot sekolah kita. Demikian Ibu Bapak untuk pemaparan kurikulum. Nanti mengenai agenda kegiatan akan saya berikan dalam bentuk file yang Excel-nya sehingga Bapak Ibu nanti bisa melihat. Karena itu kalender akademik bisa saja dalam perjalanan waktu mengalami perubahan, maka bila ada perubahan kami akan menyampaikan melalui surat yang disampaikan dari sekolah melalui Bapak Ibu Wali kelas. Demikian pemaparan saya, semoga dapat dipahami dan untuk itu mohon kerjasama dari Ibu dan Bapak untuk mendukung kemajuan sekolah dan kemajuan anak didik kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Bu Marcel atas pemaparannya cukup panjang, Bu, tapi siapa tahu Bapak Ibu ada yang miss tadi tanggal-tanggalannya, akan dikirimkan filenya Bapak Ibu ya untuk dibaca di rumah. Dan kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa seiring berjalannya waktu. Terima kasih Bu Marcel. Mari kita lanjutkan kembali dengan pemaparan dari Bapak Pak Jaka terkait dengan kesiswaan, terkait tatib dan ekskul. Tapi sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf, saya sudah mengirimkan link untuk absensi di ruang chat. Silahkan Bapak Ibu mengisinya supaya kami bisa mencatat kehadiran Bapak Ibu hari ini. Terima kasih Pak Jaka, silahkan waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih Ibu Siska. Bapak Ibu, mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Pak. Jelas. Jelas. Baik, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Bapak Stanisius Mundir SS, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati para orang tua murid. Selamat semuanya. Selamat siang. Izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kesiswaan. Pada tahun ini Bapak Ibu, oleh yayasan saya diutus untuk membantu di bidang kesiswaan dan juga saya mengajar di SMA. Perlu kita samakan persepsinya sehingga tujuan kita bersama membawa anak-anak kita dalam proses belajar untuk mencapai yang mereka inginkan bisa tercapai dengan baik. Pertama kali mari kita bersama memahami tentang fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan, peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan
yang telah ditetapkan. Kemudian berikutnya, sekolah berfungsi untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan kepribadian atau pandangan hidup, mengembangkan hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dan Tuhannya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan berkarya. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ada guru dan siswa, timbulnya proses belajar mengajar yang tertib, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja. Dan yang terakhir adalah terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya. Adapun tujuan pembinaan kesiswaan, mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal, baik akademik dan non-akademik, untuk generasi bangsa yang cerdas, terampil, berkarakter, menemukan dan memunculkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik, memberikan kemampuan maksimal untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan hidup bermasyarakat, menumbuhkan daya tangkal pada diri peserta didik terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dalam lingkungan sekolah. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa tujuan pembinaan bagaimana bisa menumbuhkan daya tangkal pada diri peserta didik dari pengaruh negatif. Meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. Meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni, menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan Pancasila. Meningkatkan dan daya kreasi, memantapkan pertumbuhan jasmani, beberapa hal pemahaman ibu dalam kehidupan yang aman, tertib, dan nyaman. Maka pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tata tertib peserta didik. Mohon maaf untuk teman-teman orang tua murid kelas 9 yang barangkali waktu itu sudah disosialisasikan, kelas 8 dan kelas 9 ya. Mohon izin saya akan memberikan beberapa hal yang penting saja sehingga nanti kita bersama juga sama-sama memahami tata peraturan yang ada di SMP Santo Antonius. Adapun tujuan adanya tata tertib sekolah, pastinya mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meningkatkan ketangguhan sekolah dalam menghadapi berbagai tantangan, membentuk mental, karakter, watak dan perilaku positif pada diri peserta didik supaya menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan penuh rasa disiplin sesuai norma luhur yang berlaku dalam masyarakat.
menciptakan sebuah kondisi lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tentram, serta kondusif, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan nyaman. Melatih dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri setiap siswa. Membatasi perilaku siswa selama berada di sekolah. Itu akan menjadi tujuan tata tertib peserta didik itu ada di sekolah. Kemudian secara umum Bapak Ibu saya akan menyampaikan yang pertama sehubungan dengan pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di sekolah akan dimulai pukul 6.55. Maka tata usaha akan bel pukul 5.05 tepat dan berakhir pukul 13.30 bila mana tidak ada kegiatan eskul. Karena kalau eskul dilanjutkan dari pukul 14 sampai dengan pukul 15.30 WIB. Sementara setiap hari Bapak Ibu, kegiatan yang akan terjadi 6.55 sampai 07.00 itu bel dan semua siswa sudah berada di kelas. Namun sebelumnya bahwa jam 6.55 mereka berbaris Bapak Ibu. Berbaris dengan rapi, ini adalah pembiasaan yang memang perlu dihidupi dan di situ akan ada pembiasaan kedisiplinan, pembiasaan kepemimpinan di situ. Kemudian pukul 7 sampai dengan 7.30 itu nanti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tepat nanti tata usaha memutarkan lagu Indonesia Raya dan para siswa penghormatan bendera itu nanti pemimpinnya bergantian. Maka kita perlu membiasakan Wah, sepertinya Pak Jaka unstable nih. Bapak Ibu, ada gangguan saya ya sinyalnya. Saya lanjutkan. Jadi di 7.00 sampai 7.30 ini ada kegiatan pembiasaan Bapak Ibu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa dan kegiatan literasi. Literasi itu nanti setiap hari berbeda-beda Bapak Ibu ya. Hari Senin literasi media, nanti ada literasi media, literasi teknologi, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi visual. Nah, kemudian dilanjutkan dengan jam-jam berikutnya, istirahat pukul 08.50 sampai dengan 09.10. Istirahat kedua pukul 11.10 sampai 11.30. Dan pembelajaran berakhir sampai dengan 13.30. Ditutup dengan menyanyikan lagu nasional. Doa dan pulang. Untuk anak-anak kita yang piket, 13.30 sampai dengan 13.45 itu ada pembiasaan. Jadi ada pembiasaan Bapak Ibu. Pastinya bahwa guru yang terakhir nanti akan memberikan pendampingan kepada anak-anak untuk melaksanakan piket ini. Kemudian untuk eskul dimulai pukul 14.00 sampai dengan 15.30 Bapak Ibu. 15.30 maksud saya itu ya. Tentu saja sesuai dengan jadwal.
Kemudian setiap peserta didik wajib mengikuti pembinaan rohani secara Katolik atas dasar kesadaran tanpa paksaan. Yang lain saya tidak bacakan Bapak Ibu. Tentang kehadiran. Setiap siswa harus hadir di sekolah sebelum bel masuk. Siswa yang terlambat harus lapor guru piket. Bagi yang terlambat lebih 15 menit, diizinkan masuk jam kedua. Jadi lebih 15 menit, diizinkan masuk jam kedua. Kurang dari 15 menit berarti para siswa boleh langsung masuk, diizinkan masuk. Terlambat lewat 1 jam, mohon Bapak Ibu orang tua memberikan keterangan ya kepada sekolah, bisa secara tertulis atau mungkin melalui WA atau telepon. Siswa yang dalam 1 minggu terlambat sampai 2 kali akan dikenakan sanksi. Bila terulang di hari berikutnya, orang tua akan dipanggil ke sekolah. Pastinya nanti akan dilaksanakan oleh para wali kelas Bapak Ibu. Siswa dalam 1 minggu tadi sudah, bila sakit atau ada halangan lain sehingga tidak bisa masuk, harus ada keterangan tertulis dari orang tua. Untuk itu Bapak Ibu mohon bantuannya bila mana ada anak yang sakit, untuk memberikan informasi kepada wali kelas ya, kepada wali kelas. Bila mana lebih dari 3 hari, mohon ada surat dokter. Kemudian untuk perlengkapan belajar. Perlengkapan belajar, setiap siswa wajib memiliki buku-buku pelajaran yang ditetapkan sekolah, memiliki alat tulis, pulpen, pensil penghapus, jangka, penggaris, dan lain sebagainya. Kemudian untuk seragam. Untuk pakaian seragam, Senin adalah putih-putih dan berdasi. Selasa, putih biru berdasi. Hari Rabu, pramuka lengkap. Jadi ada topi pramuka, ada duknya, ada tali duknya, ada ikat pinggang pramukanya, kemudian juga kaos kakinya, kaos kaki warna hitam pramuka. Maka di hari Rabu karena nanti ada ekskul pramuka, anak-anak kita wajib menggunakan seragam secara lengkap pramuka. Untuk Kamis, putih kotak-kotak tanpa dasi. Untuk Jumat, kemeja bawaan bebas. Bawaan bebas itu boleh celana panjang. Kemeja yang dikenakan secara rapi, bersih, tidak lusuh dan kumal. Kancing kemejanya lengkap. Bila ada upacara bendera, pakaian seragam putih-putih dan memakai topi SMP Santo Antonius. Jadi setiap ada upacara, kecuali nanti ada informasi secara khusus, maka wajib menggunakan seragam putih-putih memakai topi. Kecualinya nanti adalah kalau kita upacara hari pramuka ya. Kalau hari pramuka berarti harus menggunakan seragam pramuka secara lengkap, yaitu tanggal 14 Agustus. Kemudian hem dan bus putih dan kotak-kotak lengan pendek SMP Santo Antonius. Bagi anak kita, panjang celana tidak boleh menutupi lutut. Bagi anak putri,
rok panjang 5 cm di bawah lutut. Baju seragam tidak boleh terlalu ketat menurut ukuran seorang pelajar. Setiap siswa wajib memakai kaos dalam singlet, bukan kaos oblong atau teset. Setiap siswa wajib memakai ikat pinggang hitam polos. Hem atau blus harus dimasukkan secara rapi dan senantiasa kelihatan bersih, tidak boleh lusuh, kumal, serta kancing bajunya lengkap. Sepatu dan seragam, sepatu dan kaos maksud saya. Setiap hari wajib memakai sepatu kets dominan warna hitam, tali sepatu warna hitam. Kaos putih berlogo SMP Santo Antonius setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Sementara untuk kaos kaki hitam berlogo SMP Santo Antonius digunakan setiap hari Rabu. Untuk rambut Bapak Ibu, anak putra rambut harus pendek, rapi, dan sopan. Setiap siswa rambut harus senantiasa rapi, warna hitam, kecuali bawaan berwarna lain. Tidak memakai jeli atau sejenisnya. Hanya anak putri yang diizinkan memakai anting. Setiap siswa tidak diizinkan memakai kalung atau gelang dalam bentuk apapun. Kuku tidak boleh dicat dan tidak boleh bertato. Pakaian olahraga. Pada waktu olahraga, setiap siswa harus memakai seragam olahraga yang telah ditentukan oleh sekolah. Seragam olahraga tim atau kelas hanya untuk pertandingan antar kelas atau antar sekolah. Pakaian olahraga harus terjaga rapi dan bersih, serta tidak boleh dicoret-coret. Orang tua wajib memberitahukan kepada pihak sekolah apabila putra-putrinya tidak diizinkan olahraga oleh dokter karena penyakit atau yang lain. Kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Setiap siswa wajib mengikuti semua intrakurikuler sebagaimana ditetapkan menurut kurikulum yang berlaku. Jadi semua mata pelajaran yang diajarkan itu wajib diikuti. Setiap siswa wajib mengikuti doa sebelum pelajaran dimulai atau doa sebelum pulang secara Katolik, serta wajib mengikuti kegiatan pembinaan secara Katolik yang diadakan oleh sekolah. Setiap siswa wajib mengikuti asesmen formatif dan asesmen sumatif bagi kelas 7 dan ulangan harian, ulangan umum, mid semester, dan ulangan umum semester untuk kelas 8 dan 9. Sikap perilaku, budi pekerti siswa sangat menentukan dalam kenaikan dan kelulusan siswa. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan dan selama 3 tahun. Selama 1 tahun, mohon maaf Bapak Ibu, selama 1 tahun tidak boleh berganti-ganti. Sehingga siswa memiliki keterampilan yang memadai. Nah ini jadwal eskul Bapak Ibu. Untuk itu dimulai sampai 15.30 bahasa Mandarin untuk kelas 7. Untuk Selasa itu adalah eskul kir dimulai sama pukul 14 sampai dengan 15.30. Sementara untuk Rabu itu ada 2 eskul bagi yang mengikuti paduan suara. Eskul pramuka akan dimulai 13.00 sampai dengan 14.10. Paduan suara pukul 14.00 sampai dengan 15.30. Nah, ini nanti
Mohon maaf Bapak Ibu, nanti ini disesuaikan ya. Jadi Eskul Pramuka itu kalau sampai jam 14.10, berarti nanti paduan suaranya jam 14 sampai dengan 14.20 sampai dengan 15.30. Sehingga anak bisa ada jeda untuk ke atas 10 menit. Untuk hari Kamis itu adalah ada eskul futsal dan basket. Jadi untuk hari Kamis ada eskul futsal dan basket, itu dimulai 14.00 dan berakhir adalah 15.30. Untuk hari Jumat itu adalah eskul multimedia. Dimulai pukul 14, berakhir pukul 15.30. Dengan demikian Bapak Ibu, bahwa eskul itu selesai adalah 15.30. Maka Bapak Ibu yang ingin menjemput para peserta didik itu menjadi gambaran bahwa anak-anak kita itu akan selesai eskul pada 15.30. Kemudian untuk uang sekolah dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya melalui rekening Bank BNI secara virtual dengan virtual account masing-masing siswa. Setelah sebelumnya mengakses link Asilego. Link akan dikirimkan ke WA orang tua yang terdaftar di sekolah. Pertanyaan lebih lanjut nanti silahkan bertanya kepada bendahara sekolah. Pada pelaksanaan penilaian, uang sekolah dan uang kegiatan wajib dilunasi sampai bulan pelaksanaan penilaian. Jika tidak, akan ditutup aksesnya. Saya rasa Bapak Ibu orang tua yang kelas 8 dan 9 itu sudah memahami. Larangan dan sanksi Bapak Ibu, peserta didik dilarang keras membawa, mengedarkan, atau menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba, rokok, gambar porno, segala jenis VCD, senjata tajam, atau benda-benda lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Siswa juga dilarang keras berkelahi atau tawuran, baik di dalam maupun di luar sekolah. Peserta didik boleh membawa handphone yang akan dikumpulkan sebelum jam pelajaran dan diambil sebelum pulang oleh ketua kelas. Jadi ini ketua kelas Bapak Ibu. Peserta didik dilarang main game di lingkungan sekolah dan menggunakan handphone di dalam kelas selama pelajaran kecuali ada instruksi dari guru. Bila sangat perlu dan penting sekali, maka siswa harus mohon izin pada guru yang ada di kelas tersebut bila mana ingin menggunakan HP. Pelanggaran terhadap tertib sekolah, siswa akan dikenakan sanksi. Yang pertama adalah teguran atau peringatan secara lisan. Yang kedua, teguran atau peringatan secara tertulis kepada orang tua. Tahapannya adalah ada surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, Bapak Ibu. Jadi kalau ketiga berarti pembinaannya kita kembalikan ke orang tua. Khusus butir G1 di atas, tanpa melalui teguran lisan atau tertulis, siswa bisa langsung dapat dikembalikan ke orang tua tanpa ada kompromi. Khususnya tadi Bapak Ibu hubungannya dengan membawa obat-obatan terlarang. Ya ini. Tawuran misalkan ya. Tawuran yang sudah mengakibatkan kerusakan yang lebih parah, berkelahi, membawa senjata tajam, merokok bahkan di sini ya Bapak Ibu. Bila mana memang itu sudah pada tahapan-tahapan yang memang tidak bisa ditoleransi lagi. Jadi khusus butir yang
ini tadi, peserta didik dilarang membawa, mengedarkan, dan menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba, rokok, gambar porno, VCD, senjata tajam, benda lainnya, berkelahi, tawuran. Nah ini melihat dari takarannya nanti bisa saja langsung dikembalikan kepada orang tua. Lain-lain, aturan tata tertib sekolah dibuat demi pendidikan dan kemajuan serta keberhasilan peserta didik dalam menuntut ilmu di SMP Santo Antonius. Karena itu aturan tata tertib sekolah sifatnya mengikat bagi semua peserta didik. Dari pihak sekolah sangat membutuhkan dukungan yang aktif dan positif dari para orang tua siswa. Hal-hal lain yang belum masuk dalam tatip ini akan disampaikan secara lisan atau tertulis atau lebih lanjut. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini, harapan saya adalah sungguh-sungguh dipahami, sehingga kita punya kerjasama yang semakin baik untuk membawa anak-anak kita bisa mengikuti proses belajar dengan baik dan akhirnya mereka bisa memperoleh cita-cita yang diharapkan khususnya di SMP ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ini agak panjang karena memang harus saya sampaikan. Untuk itu waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Siska. Baik, terima kasih Pak Jaka sudah memaparkan terkait dengan kesiswaan. Nanti untuk lebih lengkapnya lagi bisa sembari berjalan waktu, Bapak Ibu bisa mengetahui tentang tata tertibnya yang lain. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sedikit pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Bendahara terkait bagaimana nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran SPP dan sebagainya. Silakan Bu Lauren. Selamat siang Bapak Ibu guru serta para orang tua murid yang terkasih. Terima kasih sudah berkenan bergabung sampai saat ini. Sedikit saya menyampaikan perihal tentang keuangan karena secara detail sudah diberikan informasi melalui surat edaran yang kemarin Bapak Ibu orang tua sudah terima. Sampai saat ini berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pembayaran uang kegiatan, untuk kelas 7 sudah berlangsung atau sudah dilakukan saat awal pendaftaran murid baru. Sedangkan untuk siswa kelas 8 dan kelas 9, untuk nominal uang kegiatan baru diinformasikan hari kemarin beserta dengan tata cara pembayarannya. Di dalam surat juga dicantumkan link bagi para orang tua yang mohon segera untuk diisi untuk melakukan pilihan pembayaran uang kegiatan melalui link Aselego secara lunas 1 tahun uang kegiatan atau dilakukan pembayaran secara bertahap. Semester 1 besarannya sudah tertera dan juga semester 2 besarannya serta jadwal pembayaran, batas pembayarannya juga sudah kami cantumkan. Sampai detik ini tadi saya cek, belum ada satupun dari para orang tua kelas 8 dan kelas 9 yang mengisi formulir untuk menyatakan akan melakukan pembayaran uang kegiatan dengan pilihan A atau B. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan yang lainnya, para siswa didukung dengan uang kegiatan yang Bapak Ibu orang tua kirimkan ke kami. Jadi mohon kerjasamanya kepada para orang tua untuk bisa mendukung suksesnya kegiatan belajar anak-anak di sekolah, baik itu ekstrakurikuler ataupun persiapan pelaksanaan ujian tengah semester 1. Mohon untuk segera menentukan pilihan akan membayar uang kegiatan melalui poin A secara langsung lunas atau poin B dengan pemecahan besaran uang kegiatan semester 1 dan besaran uang kegiatan semester 2.
Di surat sudah kami cantumkan paling lambat tanggal 6 Agustus. Memang masih ada waktu ya Bapak Ibu, tapi alangkah baiknya jika bisa dilakukan sekarang. Mengingat setelah nanti Bapak Ibu orang tua mengisi link, kami juga harus melaporkan data tersebut ke vendor kami untuk mengisi data di Asilego. Seperti itu. Lalu untuk orang tua kelas 7, uang kegiatan sudah dibayarkan, ada yang sudah lunas dan ada yang sesuai perjanjian kesepakatan. Terima kasih sudah mentaati kesepakatan bersama. Saya memohon maaf atas nama sekolah kepada orang tua kelas 7 dikarenakan ada satu item yang terlewat kami cantumkan pada uang kegiatan. Uang kegiatan yang sudah disampaikan kepada orang tua kelas 7 besarannya selama 1 tahun adalah 1.940.000. Tetapi ada satu, yaitu pengadaan map rapot bagi para siswa yang kami terlupa untuk mencantumkan di dalam rincian uang kegiatan kelas 7. Jadi melalui forum ini, saya mewakili sekolah dan Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa untuk kelas 7 masih ada tambahan uang kegiatan yang besarannya 75.000 dengan alokasi untuk pengadaan map rapot anak-anak. Secara resmi nanti kami akan mengedarkan surat kepada Bapak Ibu sebagai panduan pegangan bahwa hal ini adalah pungutan resmi, bahwa memang itu diperlukan untuk mendukung kegiatan kelancaran sekolah anak-anak di sini. Begitu. Lalu berikutnya mengenai KJP. Sekaligus saya singgung di sini Bapak Ibu ya. Dari beberapa putra-putri kita kelas 7, kelas 8, kelas 9, ada yang mendapatkan atau ada yang terdaftar sebagai peserta siswa penerima KJP. Nah, di awal kami sampaikan bahwa untuk pendebetan dana KJP hanya bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Dalam ini saya mewakili Bapak Ibu orang tua untuk membantu mengurus dana tersebut melalui surat kuasa. Dalam operasionalnya yang sudah kami jalani untuk melakukan pendebetan dana KJP, kami harus melalui beberapa prosedur, antara lain untuk mengajukan surat ke kantor wali kota, lalu mengajukan surat ke Dinas P4OP, dan juga terakhir untuk ke Bank DKI. Dari semua hal itu kami memerlukan dana operasional yang tentunya jika dilakukan berulang kali akan menjadi suatu beban yang harus kita pikirkan bersama. Selain itu, dana dari siswa yang kami debit masuk ke rekening sekolah itu akan kami salurkan ke rekening yayasan. Selama proses itu, dana dari siswa ditampung di rekening sekolah itu memerlukan beberapa nominalnya dana mengendap untuk menjaga supaya rekening tersebut bisa tetap aktif untuk membantu sirkulasi dana KJP para siswa. Di mana dana mengendap itu pure tidak bisa kita ambil karena sebagai dana aktif untuk menjaga rekening tetap bisa kita gunakan. Dari ini maka nanti secara resmi, secara detail akan disampaikan melalui grup KJP yang sudah terbentuk bahwa untuk mendukung itu semua, sekolah memohon para orang tua yang putra-putrinya menjadi peserta penerima dana KJP untuk bisa mengumpulkan iuran untuk menopang operasional tersebut. Nanti untuk pelaporannya, dana terkumpul berapa, dan alokasinya digunakan untuk kegiatan pengurusan apa saja akan disampaikan pada setiap 6 bulan sekali melalui grup WhatsApp. Saya kira untuk hal itu dengan tujuan baik, mendukung kelancaran anak-anak, pasti Bapak Ibu orang tua akan menerima hal yang saya sampaikan ini. Berikutnya mengenai tata cara pembayaran Asilego, di mana untuk anak-anak kelas 7 mungkin ada yang beberapa belum mengenal sistem pembayaran tersebut. Jadi Bapak Ibu orang tua, untuk memudahkan Bapak Ibu mengenali
alur transaksi pembayaran segala macam keuangan, di sini kami sudah menghadirkan dari kantor AC Lego atas nama Bapak Kevin yang akan memberikan penjelasan seputar tata cara pembayaran melalui link AC Lego. Nanti apabila ada yang akan ditanyakan, nanti akan diberikan sesi tanya jawab dengan waktu yang terbatas. Untuk waktunya kami persilakan Pak Kevin untuk melaksanakan presentasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Laurencia. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Baik. Jadi pada dasarnya tadi Bu Laurencia sudah menjelaskan bahwa untuk setiap orang tua murid wajib memberikan nomor WA-nya ke unit agar bisa nomor WhatsApp-nya bisa diregisterkan di dalam sistem. Jadi pada dasarnya untuk setiap bulan, tepatnya di awal bulan, Bapak Ibu akan menerima sebuah reminder di nomor WhatsApp Bapak Ibu, di mana reminder tersebut berisikan tentang tagihan atau daftar tagihan yang perlu dibayarkan. Seperti itu, dan tersebut nanti ada nama tagihan serta nominalnya. Nah, kemudian di bagian bawah sini akan ada link, di mana link ini yang menjadi penghubung atau mungkin login untuk ke portal orang tua murid. Jadi misalnya kalau kita klik aja linknya, ini langsung otomatis login ke anak Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu lupa passwordnya atau mungkin lupa nomor virtual account-nya. Jadi Bapak Ibu cukup klik linknya, maka langsung otomatis login. Nah, ini perlu diketahui juga misalnya Bapak Ibu kadang tanggal 30 atau tanggal 31 belum menerima reminder dari sekolah, tapi Bapak Ibu ingin melakukan pembayaran untuk SPP di bulan berikutnya. Nah, Bapak Ibu cukup bisa scroll ke WA atau pesan yang sebelumnya dan mengeklik link yang sama gitu. Jadi pada dasarnya link ini tidak akan berubah kecuali password akun anak Bapak Ibu akan berubah. Nanti linknya juga menyesuaikan sesuai password yang baru. Jadi bisa diklik link yang sama untuk melakukan login dan melakukan pembayaran. Nah, kemudian setelah masuk ke portal orang tua ini, di sini Bapak Ibu bisa melihat semua total tagihan yang jatuh tempo itu berapa, yang dibagi menjadi ada uang sekolah, uang pangkal, atau uang kegiatan, atau tagihan lainnya. Untuk melakukan pembayaran, di bagian bawah sini ada namanya menu pembayaran atau tab pembayaran. Ini bisa diklik dan kemudian muncul semua list tagihannya. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran secara sekaligus, misalnya ingin membayar 3 bulan sekaligus, itu bisa juga 4 bulan sekaligus, itu juga bisa, atau mungkin 1 bulan saja itu bisa. Jadi tergantung Bapak Ibu ingin melakukan pembayaran tagihan yang mana saja. Misalnya saya contohkan untuk memilih 3 tagihan yang ingin dibayarkan. Pada saat buat pembayaran, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada yang namanya, ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna putih. Nah, ini jadi perlu diketahui kalau berwarna abu-abu berarti tagihan tersebut tidak bisa dicicil atau wajib membayar sesuai nominal yang ditagihkan. Tetapi kalau dia berwarna putih, nah ini Bapak Ibu bisa melakukan cicilan, mau bayar berapa. Tapi di sini akan diterapkan atau mungkin ada ketentuan dari sekolah minimal pembayaran yang dilakukan tuh berapa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini kita melakukan pembayaran. Kemudian di halaman ini Bapak Ibu akan konfirmasi lagi apakah tagihan yang ingin dibayarkan sudah betul serta nominalnya. Kemudian lanjutkan. Setelah lanjutkan Bapak Ibu baru bisa melakukan pembayaran di bank. Jadi di sini nomor virtual account sudah muncul, terus kemudian total tagihan yang perlu dibayarkan juga sudah muncul. Nah, Bapak Ibu baru bisa membayarkan virtual account Bank BNI, dan di mana ini bisa dari bank manapun juga bisa dibayarkan. Kalau dibayarkan dari bank di luar BNI, wajib menggunakan metode transfer antar bank. Nah, transfer antar bank ini diharapkan untuk menggunakan metodenya real time yang biaya adminnya 6.500. Seperti itu. Nah, kemudian setelah dibayarkan, nanti secara otomatis di sistem langsung terupdate dan tagihannya sudah Ibu tadi pilih dan sudah Ibu bayarkan, Bapak Ibu telah bayarkan di bank, itu langsung secara otomatis update menjadi lunas. Seperti itu. Kemudian jika untuk
tutorial ini misalnya nanti masih ada yang tidak paham, tidak apa-apa, karena nanti pada saat dipesan WA-nya, di bagian bawah ini ada video tutorial, nanti kalau diklik langsung nyambungnya ke YouTube. Nanti di situ Bapak Ibu bisa lihat aja di link tutorialnya, bagaimana cara melakukan pembayarannya, gimana cara melakukan checklist atau check out di portal orang tua murid Sekolah Santo Antonius. Terima kasih Bu Laurencia. Baik, terima kasih Pak Kevin untuk penjelasannya. Saya kira simple, sederhana, dan sangat membantu ya Bapak Ibu. Sangat terbuka dari kami untuk membantu jika Bapak Ibu orang tua kesulitan saat akan melakukan transaksi keuangan. Saya kira itu dari keuangan. Ada mungkin yang mau ditanyakan Bapak Ibu berkaitan dengan keuangan? Saya persilahkan. Atau sudah cukup jelas? Silakan Pak Digdo. Baik, ada Pak Digdo ya? Digdo. Ya, Ya, baik. silakan. Silakan, Pak. Terima kasih sebelumnya, Bu. Mohon maaf saya matikan kamera ya, Bu, karena saya kebetulan juga ngikutin yang SMA juga. Oh, baik, ya. Perkenalkan saya Digdo, Bu. Saya ada pertanyaan yang pertama itu kan ada opsi untuk bayar itu kan hanya 2 opsi ya. Yang pertama adalah lunas, yang kedua 800 sekian untuk semester 1 dan 2 sekian untuk semester 2. Pada waktu kita mau milih bayar itu kan ada pilihan ya Bu ya. Tapi di Asiliku atau di sistemnya Ibu itu tidak bisa menentukan bahwa itu pilihan A atau B. Nah, itu mohon nanti kalau misalkan kita milih yang B dalam artian 800 sekian untuk semester 1 dan 2 sekian untuk semester 2, di situ harapannya bisa ada pilihan langsung untuk ngepik pilihan kita gitu loh. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya ada beberapa pertanyaan yang tapi sebenarnya ini juga tidak akan merubah decision yang sudah disampaikan terkait dengan besaran uang kegiatan yang kadang-kadang ada sedikit pertanyaan dari kayak contoh 120.000 untuk perpustakaan. Terus kemudian ada lagi agenda sekolah 180.000. Terus kemudian ada kegiatan OSIS 252 kalau tidak salah. Dan ekstrakurikuler 400. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan secara quick penjelasan cepat aja dari uang kegiatan itu kegunaan untuk apa aja, karena kami sebagai orang tua dengan siswa atau siswi yang hanya sudah kelas 3 ya, yang dimana dia mungkin membutuhkan waktu belajar yang lebih pendek dibandingkan kelas 1 atau kelas 2. Kemudian di situ ada beberapa kos-kos atau biaya-biaya yang ada sedikit pertanyaan di saya. Meskipun pertanyaan saya itu mungkin tidak akan merubah keputusan Ibu untuk tetap men-charge 3 sekian itu sebagai uang kegiatan, tapi minimal jelaskan ke kami reason-nya, aktivitas dari kegiatan tersebut. Itu aja sih Bu, pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Digdo. Mohon maaf sebelumnya, Pak Digdo orang tua dari putra-putri siapa ya? Eugenia Livi, Bu. Oh, baik. Eugenia Livi. Terima kasih Pak Digdo. Saya akan bantu jawab semampu saya, dibantu beberapa teman-teman. Yang pertama mengenai pilihan pembayaran di Asilego. Alurnya setelah nanti Bapak Ibu orang tua mengisi formulir, nanti dari situ dari data itu kami akan menentukan
cara pengaturan pembayaran yang akan ditampilkan, yang akan disajikan kepada Bapak Ibu melalui Asilego. Sudah pasti nanti jika sudah terdata sesuai pilihan Bapak Ibu, di Asilego akan ditampilkan data kapan yang harus dibayarkan sesuai kesepakatan. Artinya sesuai yang sudah dipilih oleh Bapak Ibu orang tua. Terima kasih Pak. Lalu berikutnya untuk secara umum, pemakaian uang kegiatan dengan pos-pos yang sudah disampaikan melalui rincian di surat uang kegiatan. Untuk agenda sekolah itu pemakaiannya adalah aplikasi agenda sekolah yang dipakai para siswa di saat para siswa mengerjakan ulangan-ulangan, latihan-latihan soal seperti itu. Lalu untuk ekstrakurikuler ini berkaitan dengan jumlah pelaksanaan atau kuantitas pelaksanaan ekskul yang diikuti oleh para siswa. Secara mendetil nanti mungkin akan dibantu jawab oleh Pak Stanisius, kepala sekolahnya. Lalu berikutnya satu lagi tadi, oke, saya kira itu saja. Secara detail sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah ya, Pak Dido ya. Mohon Pak Stanis untuk yang secara mendetil. Oke, terima kasih Bu Lauren. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sudah kirimkan item-item uang kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk pengembangan bakat dan minat anak-anak kita. Di situ sudah ditentukan besaran uang kegiatan, kemudian uang ekstrakurikulernya. Ada beberapa jenis ekstrakurikuler tadi itu. Nah, untuk ekstrakurikuler itu sekitar 5 atau 7 ya Bapak Ibu. Kemudian kami harus membayar pelatih dari luar. Jadi besarannya itu ya berbeda-beda tergantung MOU. Misalnya basket sekali datang 250.000. Berarti gajinya 1 juta sebulan ya 4 kali pertemuan 1 juta. Misalnya seperti itu. Semua ekskul ada rincian-rinciannya Bapak Ibu. Setelah dibagikan dapatlah akumulasi seperti itu setiap siswa. Ada 7 ekstrakurikuler. Kemudian untuk perpustakaan ya untuk pengadaan buku karena kurikulum kita ini kurikulum merdeka dan kedepannya kita menggunakan banyak aplikasi kemudian e-book itu sudah dianalisa semua dan kami sudah presentasikan semua uang kegiatan itu di depan yayasan di Lampung mulai dari SD Antonius, SMP Antonius, SMA Antonius, SMP Yos dan SMA Yos di Metro. Jadi kami secara detail menghitung semua itu sehingga muncullah besaran tiap siswa itu seperti itu. Ya, saya kira itu penjelasan saya Bapak Ibu. Tidak serta-merta kami mencantumkan besaran kira-kira begini, tapi sudah mengalami atau melalui proses perhitungan yang detail. Itu. Untuk agendasekolah.com itu aplikasi pembelajaran yang dipakai pada saat pembelajaran, entah itu latihan atau pada saat ujian. Jadi per anak itu 15.000. Kemudian Asilego 5.000 per bulan. Jadi sudah dihitung berarti 1 tahun kali 12 bulan besarannya Asilego 60, kemudian agenda sekolah sekitar 180. Sudah ada MOU semua itu. Kira itu penjelasan kami Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mas Danis. Terima kasih sebelumnya Ibu sama Bapak. Ya. Saya jadi sedikit bertanya di situ kan ada agenda sekolah kan salah satunya untuk ujian sekolah, kemudian untuk ini apa bedanya ya dengan yang ujian sekolah, kemudian ada ANPK, kemudian ada penilaian. Itu kan secara logiknya apakah tidak double cost atau istilahnya ya kurang ini sih Pak, kurang merinci karena agenda sekolah sendiri tidak banyak informasi yang didapat di agenda sekolah. Rata-rata informasi
jelaskan di dalam grup WA. Tapi itu sudah dihitung sama teman-teman Bapak Ibu dan tim yayasan. Ini pun juga tidak akan bisa merubah keputusan yang sudah diambil. Cuman saya mempertanyakan ini mungkin bisa menjadi masukan untuk berikutnya. Karena kalau penjelasan dari Bapak Ibu tadi, orang tua saya sendiri berpikir itu ada nomor 7 penilaian, ada nomor 8 ANBK, ada nomor 9 ujian sekolah. Terus kemudian di atas ada agenda sekolah. Kalau itu kan penjelasannya tadi kan satu bahasan untuk mengakses e-book dan segala macam gitu kan. Tidak ada beda antara istilahnya kalau penjelasannya tadi Bapak sampaikan. Yang pertama kayak perpustakaan akses e-book dan segala macam. Kenapa nggak dimasukkan dalam uang buku di Iya, sekaligus ya Pak, untuk uang perpustakaan itu sekaligus pengadaan baik e-book maupun buku perpustakaan. Pengadaan buku ya. Kemudian untuk kosnya harusnya nggak di situ Pak. Kemarin kosnya kan ada uang buku yang ditanggung sama sekolah, ada mahasiswa. Itu kan akan lebih enak dibandingkan itu masuk dalam uang kegiatan. Ekstrakurikuler yang Bapak sampaikan tadi, ngundang pelatih dengan amount yang berbeda-beda. Sedangkan siswa sendiri dikasih ekstrakurikuler dengan amount yang fix sama 418. Sedangkan mungkin pelatih basket atau pelatih ekstrakurikuler yang lain kan secara MOU-nya berbeda. Ini untuk ya, saya ulangi ya Bapak Ibu, untuk perpus itu digunakan untuk pembayaran e-book dan membeli buku penunjang pembelajaran di perpustakaan. Kemudian agenda sekolah itu aplikasi Bapak Ibu. Nah, manfaatnya untuk pelaksanaan ujian dan tugas-tugas anak melalui agenda sekolah. Jadi ketika kita melaksanakan PTS atau PAS, kita menggunakan aplikasi agenda sekolah. Kemudian broadcast juga kita melalui agenda sekolah. Kemudian absen anak juga melalui agenda sekolah. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat kartu anak-anak itu. Itu manfaat agenda sekolah. Kemudian penilaian Bapak Ibu ada 4 jenis penilaian itu di situ. Penilaian tengah semester, penilaian akhir semester bulan Desember, penilaian tengah semester bulan Maret atau ya bulan Maret, dan penilaian akhir semester seperti yang dijelaskan oleh kurikulum tadi. Jadi di situ ada biayanya semua. Itu menyangkut penilaian. Kemudian ekstrakurikuler ada yang wajib, ada yang menjadi pilihan. Dan biayanya itu sudah dihitung secara detail Bapak Ibu. Kami tidak memungut sembarang atau memasang sembarang biayanya itu, tapi sudah diperhitungkan bagaimana mereka nanti biaya pelatih, kemudian biaya mengikuti perlombaan, semua akomodasinya. Setiap perlombaan itu diberi berapa kali berapa kali mereka mengikuti perlombaan setiap semester atau selama 1 tahun. Itu sudah dianggarkan semua. Itu kemarin bersama kesiswaan juga dalam internal sekolah, kemudian kita presentasikan di tingkat KOW. KOW itu Kantor Operasional Wilayah Jakarta. Setelah itu di tingkat yayasan yang dilaksanakan di Lampung bersama sekolah-sekolah lain. Itu penjelasan kami, Bapak. Oke, makasih Pak Steny. Ya. Saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. ANBK, kemudian untuk ANBK ya Pak ya, itu ANBK itu kewajiban semua yang dilaksanakan oleh dinas. Iya Pak. Ya. Pak, saya ada satu pertanyaan lagi Pak. Itu kan opsi untuk bayar itu hanya 2 ya Pak? Nggak ada opsi 3 kah Pak? Ya, misalkan ya, bayarnya akan dilunasi di Desember 2022 gitu loh Pak. Ya. Opsi pertama kemarin lunas
lunas. Ya, lunas. Ya Kemudian kan, B lunas. Opsi dibagi kedua 2. itu semester 1 800, Semester 1. semester 2 2,1 something lah. Ya. Semester 3, opsi 3 ini katakanlah Desember 2022 tapi lunas. Desember 2023 tapi lunas. Enggak ada opsi ketiga itu kah, Pak? Opsi pertama itu Bu Loren, opsi pertama berapa ya Bu Loren? Bulannya? Durasinya. Opsi pertama pelunasan batasnya sampai kurang lebih pertengahan September, Pak. Kalau untuk yang opsi ketiga yang disarankan oleh Pak Dikdo itu terus terang dari pihak keuangan karena kami tidak berdiri sendiri, kami mengikuti regulasi dari KUW, tidak bisa Pak karena pendanaan sumber dana itu murni dari uang kegiatan siswa. Jadi kalau memang belum ada dana masuk, ya memang tidak bisa dilaksanakan kegiatannya. Makanya diambillah kebijakan boleh yang mau melunasi di awal atau boleh yang mau melakukan pembayaran secara bertahap 2 kali. Itu untuk menjembatani itu ya Pak ya. Dan besarannya pun, mohon maaf, besarannya pun berbeda karena memang untuk semester 1 kegiatannya belum sebanyak yang dilakukan saat semester 2. Seperti contohnya persiapan segala macam ujian itu dilakukan di semester 2. Itu yang mempengaruhi besarannya lebih besar di semester kedua. Itu ya Pak ya. Opsi kedua Bu Loren, tahap pertama bulan berapa, tahap kedua bulan berapa? Opsi keduanya untuk tahap pertamanya diberi waktu sampai pertengahan September. Lalu untuk yang tahap keduanya sampai tanggal 10 Januari 2024. Begitu. Ya. Jelas ya Bapak Ibu. Opsi kedua 2 tahap sampai September, tahap pertama, tahap keduanya 2024 di bulan Januari. Sudah cukup dipahami ya Bapak Ibu, teristimewa untuk para orang tua murid kelas 9 yang memang nominal uang kegiatannya berbeda dengan siswa kelas 7 dan kelas 8 sesuai kebutuhan, ada ujian, retret, dan segala macamnya. Apakah saya masih buka satu lagi untuk kesempatan untuk Bapak Ibu yang akan bertanya? Silahkan. Atau Ini memang Loren, ada? maaf, Ya. yang dari orang tuanya Erwin kelas 7A, berapa lama dikasih pelunasan kegiatan dalam setahun? Mungkin ditegaskan saja, Bu. Kalau Bapak Ibu buka link yang dikasih kemarin itu, di situ sudah dijelaskan waktu pembayarannya. Oke, baik. Untuk Papa Erwin, kan Erwin siswa kelas 7 ya Pak ya? Kalau untuk siswa kelas 7, uang kegiatan sudah disampaikan dari awal saat pendaftaran, jadi ini lebih mengarah untuk tata cara pembayaran uang kegiatan kelas 8 dan kelas 9 ya Pak ya? Kalau untuk yang Kakak Erwin kelas 9 sama seperti yang tadi disampaikan ditanyakan oleh Papa Eugenia Livi, kurang lebih seperti itu berdasarkan surat. Atau jika mungkin Papa masih kurang jelas dengan pemaparan dalam surat, boleh nanti bertanya melalui chat nomor WA sekolah ya Papa Erwin ya. Baik, saya kira cukup ya pemaparan dari bendahara sekolah. Saya kembalikan waktu dan kesempatan kepada MC, kepada Mrs. K. Terima kasih banyak Bapak Ibu orang tua sudah mendengarkan dan sudah aktif bertanya dalam sesi pemaparan keuangan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lauren. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini mulai dari pemaparan kurikulum, kesiswaan dan sampai ke bendahara, dan tadi sudah ada orang tua yang mewakili terkait dengan bagaimana cara pembayaran dan pemaparan uang kegiatan yang memang setiap jenjang berbeda-beda karena memang kegiatannya juga berbeda-beda gitu ya Bapak Ibu. Nah, siapa tahu mungkin ada sesi tanya jawab ini 2 pertanyaan kali Bapak Ibu, mungkin di luar keuangan, siapa tahu tadi ada yang mau menanyakan terkait kurikulum ataupun terkait kesiswaan, 2 pertanyaan kali boleh Bapak Ibu.
Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Foto bersama ya Bu Siska. Siap, siap. Baik. Apakah ada Bapak Ibu atau sudah cukup jelas atau nanti akan bertanya ke wali kelas masing-masing saja kah? Siapa tahu ada yang mau dipertegas atau bagaimana? Baik, sepertinya cukup ya Bapak Ibu. Atau sudah cukup capek? Baik. Saya Miss, maaf, ini saya Ya, menjawab pertanyaan yang ada di chat, ditanyakan oleh Ibu Christine Nurlia. Beliau menanyakan untuk uang kegiatan dan prosedur pembayarannya, apakah ada surat yang dikirimkan secara formal? Eh, untuk tata cara pembayaran uang kegiatan, jika Ibu adalah orang tua murid kelas 8 atau kelas 9, sudah disampaikan melalui surat besarannya, dan untuk prosedur pembayarannya, nanti akan kami kirimkan ke WA Ibu secara pribadi, tutorial cara melakukan pembayaran melalui link Aselego, di mana memang untuk melakukan pembayaran menggunakan virtual account, orang tua diwajibkan mengakses link Asilego untuk mengaktifkan nomor virtual tersebut. Boleh nanti Ibu Christine Lia untuk menghubungi nomor WA sekolah, nanti saya akan sampaikan informasinya. Terima kasih. baik. Terima kasih Bu Lauren. Terima kasih juga untuk Ibu Kristina sudah memberikan pertanyaan. Semoga cukup jelas juga untuk Bapak Ibu yang lain. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita berpisah dari Zoom ini, alangkah baiknya kita berfoto, bukti fisik kita sudah bertemu hari ini. Mungkin boleh Bapak Ibu membuka, bagi yang berkenan, boleh ya membuka kameranya supaya wajahnya terlihat begitu Bapak Ibu. Kalau boleh, kalau memang tidak memungkinkan juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Baik ya, mungkin saya mulai dari slide yang pertama dua, karena kita ada 3 slide ya. Baik, saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, saya lanjut ke slide yang kedua. Di sini ada Papa Mika, Mama Aurel, Bu Novi, Mama KitKat, terus Mama Kilas. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Dan yang terakhir adanya Mama Selin, Mama Alno ya, Mama Jerebi, tapi ini ketutup semua. Tapi tidak apa-apa, saya foto juga lah. Baik, Bapak Ibu, sudah foto, terima kasih. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, memberikan waktunya untuk pertemuan terkait dengan perkembangan anak-anak kita nanti. Apabila ada yang kurang berkenan dari penyambutan kami atau mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat, dilancarkan segala usahanya. Di hari berikutnya, salam sehat dari kami dan salam Lokoresa. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Siska. Terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Loren, terima kasih. Salam sehat semuanya. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat semuanya. Amin, amin.
Ibu. Udah selesaiin aja, Mbak. Terima Guru. Mbak Lauren. Mbak Mentari.